Pak Satpol PP, Pak Jala ronuh be yo. Hana masalah karenanya kul hak walau muran, berkatalah yang baik walaupun pahit ada dia. Nyan baro Pak Sekda, nyan merempak bui baro, merempak si bui baro di penayung. Si bui ngan si Aceh. Teruk tingkatnya ka. Teruk tingkatnya ka di Aceh dalam bulan Ramadan. Berarti hanale pengawasan bagi Pak Jala be yo. Suasana bulan suci Ramadan yang semula tenang dan nyaman di bumi Islami Mekah, Provinsi Aceh, tiba-tiba saja terusik. Ini bukan karena peristiwa besar yang mengganggu praktek ibadah umat Islam. Sebaliknya, satu percikan kecil namun berpotensi memantik kegaduhan besar terkait dugaan adanya penjual daging babi dan daging anjing di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Andai dugaan ini benar disampaikan warga biasa, mungkin tidak begitu jadi soal dan serius. Tapi karena diucapkan seorang anggota DPR Aceh dari Partai Aceh, informasi itu pun menjadi bias dan liar. Namanya Tengku Muhammad Yunus M. Yusuf. Dia anggota DPR Aceh dari daerah pemilihan atau Dapil 6, Kabupaten Aceh Timur. Dugaan tadi disampaikan Yunus dalam forum resmi Rapat Paripurna DPR Aceh tahun 2023 dengan agenda penetapan Rancangan Kanun Aceh Sisa Program Legislasi Aceh Prioritas tahun 2022 hasil fasilitas Kementerian Dalam Negeri Rabu 5 Maret 2023 malam di Banda Aceh. Rapat ini tidak dihadiri penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Dia diwakili Sekda Aceh Bustami Hamzah. Sebelum rapat paripurna ditutup, Yunus melakukan interupsi untuk berbicara. Dari sanalah informasi bias tadi bermula. Yunus memberi apresiasi kepada Satpol PP dan WH Aceh yang menurut dia telah bekerja dengan baik selama bulan suci Ramadan, khususnya dalam pengawasan pelaksanaan syariat Islam. Termasuk, ungkap Yunus, menemukan adanya penjual daging babi dan anjing yang haram bagi umat Muslim dan Aceh sebagai daerah pemberlakuan syariat Islam. Karena itu, Yunus meminta Sekda Aceh Bustami untuk membuat surat himbauan larangan tegas terhadap hal ini. Nyan baro Pak Sekda, nyan merempak bui baro, merempak si bui baro di penayung. Si bui ngan si Aceh. Teruk tingkatnya ka. Teruk tingkatnya ka di Aceh dalam bulan Ramadan. Berarti hanale pengawasan bagi Pak Jala be yo. Ketika nesuai pingyan itimbak mati surga menasik lun, ketika lun pegahnya mati surga bagi lun. Karena mono tanyo ketika bicara Islam yang ada di Aceh, beta bersama dengan Islam di provinsi yang lain. Islam di provinsi yang lain itu tergantung kepada individu, tergantung kepada perorangan. Galak Islam diikut, hana galak, hana diikut. Di Aceh tidak. Di Aceh kembali kepada Undang-Undang 11 2006, bab pasal 125, 126 dan 127. Tak menunggu waktu lama, berbagai reaksi pun muncul, terutama dari kecil atau kepala desa Gampung Penayung, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Teku Sabri Harun. Kepada Firdaus Asad dari modusaceh.co, Sabri menyesalkan pernyataan Tengku Muhammad Yunus terkait dugaan adanya penjualan daging babi dan anjing di Penayung, Kota Banda Aceh. Menurut Teku Sabri Harun, pernyataan Tengku Muhammad Yunus sangat merugikan masyarakat Gampung Penayung, sebab berimbas kepada pedagang kuliner yang ada di kawasan ini khususnya dan Kota Banda Aceh umumnya. Bahkan Sabri mengaku dia sudah menerima laporan dari para pedagang sate yang mengeluh karena terjadi penurunan omset penjualan. Apakah ini karena statement tersebut atau bukan? Yang jelas mereka kesal terhadap pernyataan anggota DPRA itu, ungkap Sabri Sabtu 8 April 2023 lalu di Banda Aceh. Menurutnya pernyataan yang dikeluarkan Tengku Muhammad Yunus tidak tepat, apalagi disampaikan pada rapat paripurna DPR Aceh dan disebarkan melalui media sosial, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Karena itu saya rasa sidang paripurna bukan ruang ecek-ecek. Ini ruang faktual untuk mengambil satu keputusan. Menurut Tengku Yunus,
ada penjualan daging babi dan anjing di Penayung. Ini sangat mengganggu tata kehidupan masyarakat kami di Gampung, terutama dengan sebutan orang Cina dan Batak. Jadi ada kesan seolah-olah orang non-muslim mengacaukan tatanan kehidupan Gampung Penayung yang selama ini dianggap sangat toleran. Begitu sebut Sabri. Tak hanya itu, akibat pernyataan tadi, saat ini timbul keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat, termasuk kekhawatiran akan terjadi aksi yang tidak diinginkan warga. Terkait masalah ini, Teguh Sabri Harun mengaku telah berdiskusi dengan aparatur Gampung Penayung. Hasilnya, ada yang merekomendasikan beberapa poin, di antaranya menyesalkan pernyataan itu dan menempuh jalur hukum. Padahal, sebut dia, selama ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam penegakan syariat Islam dan keamanan desa. Itu sebabnya pula seorang warga Penayung menilai Tengku Muhammad Yunus berbicara tidak berdasarkan data sehingga terkesan untuk mendongkrak popularitas dan mencari panggung di bulan suci Ramadan. Maklum saja, akibat pernyataan tadi, menurut sumber itu, dia mengaku tidak nyaman karena bisa merusak kerukunan yang sudah terajut selama ini. Pihak Yayasan HK, satu perkumpulan warga keturunan Tionghoa di Aceh, juga mengaku keberatan dengan pernyataan yang terkesan provokatif ini. Itu sebabnya mereka mendesak Tengku Yunus mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada masyarakat Penayung secara terbuka melalui video, media cetak, dan berbagai aplikasi media sosial. Mereka juga berharap Tengku Yunus datang ke Gampung Penayung atau perwakilannya untuk minta maaf secara langsung kepada masyarakat. Terhadap tuntutan itu, tim Aceh Weekly belum berhasil melakukan konfirmasi kepada Tengku Yunus. Dihubungi melalui telepon seluler Minggu siang, terjawab sedang tidak aktif. Kecil Penayung, Teguh Sabri mengaku mayoritas masyarakat Penayung mendesak agar kasus ini dibawa ke ranah hukum. Namun demikian, pihaknya masih berupaya melakukan mediasi guna mencari penyelesaian terbaik. Kata dia, secara adat dan budaya, masyarakat mungkin dapat memaafkan, tapi secara hukum negara tetap berjalan. Itu sebabnya beberapa hari lalu mereka ingin melapor ke polisi. Tapi selaku aparat pemerintah Gampung, pihaknya berharap jangan dibesar-besarkan. Biarlah ini menjadi pelajaran berharga. Begitu kata Teguh Sabri. Selain itu, ungkap dia, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat, beberapa pedagang ingin melakukan aksi protes, menuntut kompensasi atau ganti rugi akibat pernyataan Tengku Muhammad Yunus. Sekedar informasi, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, Aceh merupakan provinsi dengan persentase penduduk muslim terbesar di Indonesia. Jumlah penduduk di bumi Serami Mekah yang memeluk agama Islam sebanyak 5,24 juta jiwa atau setara dengan 98,56% dari total populasi 5,33 juta jiwa. Sementara ada 76.997 jiwa beragama non-muslim. Ada 64,138 jiwa diantaranya beragama Kristen. Ada 5.203 beragama Katolik, 91 jiwa beragama Hindu, 7.300 jiwa beragama Buddha, dan terdapat 265 jiwa yang menganut aliran kepercayaan khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Sementara Konghucu terdapat nihil. Untuk Kota Banda Aceh ada 242.221 jiwa beragama Islam, 1.640 jiwa beragama Kristen, 485 jiwa Katolik, 21 jiwa Hindu, dan 2.679 jiwa beragama Buddha. Lantas benarkah ada penjual daging babi dan anjing di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh? Sejumlah sumber media ini termasuk di jajaran Satpol PP dan WH Aceh serta Kota Banda Aceh membenarkan adanya dugaan penjualan daging babi dan anjing tersebut.
tapi tidak dilakukan secara terbuka. Sebaliknya, amat tertutup dan terbatas atau khusus bagi warga non-Muslim. Karena tidak mengganggu dan meresahkan warga Muslim, maka jajaran Satpol PP dan WH Banda Aceh, jelas sumber tadi, tidak begitu mempersoalkannya. Apalagi selama ini tidak ada laporan dari warga kepada pihaknya. Bisa jadi inilah bentuk dari toleransi beragama di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh. Berbeda jika ada laporan dan sudah meresahkan warga. Pihaknya pasti akan bertindak, sebut sumber tadi begitu yakin. Begitupun dia mengaku kaget, tiba-tiba saja Tengku Muhammad Yunus mengungkapkannya secara terbuka di gedung DPR Aceh. Harusnya, kata dia, isu sensitif yang dapat memantik konflik horizontal ini bisa disampaikan secara khusus kepada pihaknya. Sebaliknya, sumber tersebut tak mau berpendapat terkait adanya tudingan bahwa Tengku Yunus sedang mencari panggung. Yang jadi soal kemudian adalah, meski Tengku Yunus mengaku mendapat informasi dari jajaran Satpol PP dan WH Aceh dan sedang memantik gaduh di bulan suci, tapi hingga kini Kepala Satpol PP WH Aceh Jamaluddin SHMM justru diam seribu bahasa. Terkesan dia lepas tangan, buang badan, dan cari aman. Harusnya sebagai pejabat daerah, Jamaluddin wajib tampil memberi penjelasan yang terang-menerang sebagai efek dari pernyataan Tengku Yunus. Sebab apa yang disampaikan wakil rakyat Aceh ini sangat berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Semoga saja tidak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.